Halo teman-teman, selamat datang di channel Hasbi Official. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Nick dan dengan kedua anaknya mendatangi event yang memperkenalkan tentang terobosan baru dengan dunia hospital. Dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, para robot yang diotaki dengan kecerdasan dikatakan mampu memberikan pelayanan lebih baik dari manusia. Karena apapun yang majikan perintahkan, para robot ini akan tunduk dan patuh sesuai dengan judul filmnya. Dan saat Nick sibuk ngobrol dengan karyawan, putri sulung ini pun diam-diam berkelirian sendirian. Sampai pada akhirnya Nick telah menyadari kalau putrinya tidak ada dan panik. Dan inilah yang terjadi. On to you. God, babe. I told you to stay close. Are you trying to give me an heart attack? Dan Isla diantar oleh salah satu robot pelayan. Dan kata karyawan, Alice ini adalah seri terbaru dari jenis dengan teknologi AI paling canggih di dunia. Dan tak heran jika Alice terlihat seperti manusia, sungguhan dan membuat lelucon yang membuatnya terheran-heran. Her tiny stature is great for cleaning out the ovens. It's a joke. Daddy, can we get her, please? Dan tanpa berpikir panjang, Nick langsung untuk membeli Alice dan bekerja untuk di rumahnya. Dan di sini dikarenakan istrinya sedang sakit jantung, itu harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu ke depan. Sedangkan dia memang harus bekerja di luar, sehingga mau tidak mau memang harus ada seseorang yang merawat dan mengasuh kedua anaknya di rumah. She just got here. School start times, carpools. Dan setelah selesai memang menjelaskan apapun yang kerja di sini, dia berangkat dan mengantarkan Isla putrinya ke sekolah, sementara anak keduanya akan dititipkan di rumah saudaranya. Dan setelah Nick dan juga anak-anak yang lainnya pun langsung memulai pekerjaannya dan mempelajari sebuah menu favorit dan yang memang biasa istri Nick buat, dan berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Dan singkat ceritanya, pada malam pun tiba dan Nick serta anak-anaknya pun sudah pulang. Mereka juga langsung disuguhkan menu favorit buatan sang ibu, dan dibuat sebuah robot dan rasanya memang tidak mirip tapi masih layak untuk dikonsumsi. Same as mom. Dan selesai pada makan malam, Isla pun diam-diam mengambil kue yang terletak di rak paling atas, di mana Alice yang sedang istirahat pun dia memang tiba-tiba terbangun dan tiba-tiba I'm okay. dan Nick ini memang sempat khawatir dengan Alice yang mengalami error dan di sini menyakiti anaknya, tapi ternyata itu memang kesalahan Isla sendiri yang memecahkan toples, dan Alice hanya sedang membantu agar Isla tidak terkena pecahan beling. You hurt? I'm fine. Pada keesokan harinya, Nick dan anak-anaknya pun menjenguk sang ibu yang bernama Maggie dan termasuk memperkenalkan pengasuh baru, yaitu Alice, yang memang dia harus terus dirawat di rumah sakit
sampai menemukan donor jantung yang cocok untuk menggantikan jantungnya yang sudah rusak. The waiting is the hardest part. Dan Nick sendiri memang bekerja di sebuah proyek bangunan sebagai seorang mandor, dan yang memimpin timnya yang kebanyakan memang sahabat-sahabat dekatnya sendiri, dan dimana sang majikan ini memang baru memberikan sebuah kabar buruk bahwasanya memang dia akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan robotik dan untuk menyewa beberapa robot pekerja yang dengan kata lain semua anggota timnya pun akan diberhentikan dari pekerjaannya terkecuali Nick sebagai mandor yang akan tetap bekerja dan mengawasi para robot-robot ini. This isn't well now. Sepulangnya bekerja, Nick harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Meskipun kondisi tubuhnya ini lelah, Alice pun hanya bisa mempelajari bahwa tanggung jawab Nick sebagai seorang ayah sangatlah berat dan melelahkan. Satu-satunya memang yang dia miliki adalah minum khamar dan mengotak-atik mesin mobil di garasi, dan dimana Alice yang dilengkapi dengan fitur simpatinya pun memang mencoba menghiburnya menggunakan sharing atau curhat layaknya seorang perempuan yang peduli pada pasangannya. I don't get tired. I'm strong, obedient, and I have no desires outside of fulfilling yours. Dan tak hanya memberikan perhatian kepada Nick sebagai user utamanya, Alice juga berperan sebagai ibu dengan menemani Is selaku orang tua dan menunjukkan satu fitur yang begitu unik, yaitu sinar UV yang dipasang di dalam mulutnya. Wow. Dan ketika anak-anak sudah tidur, Alice pun menemui Nick yang sedang nonton film drama bertemakan romantis, dan dia mengaku dan memang dia menonton film itu tentang seorang wanita yang memang rela melakukan apa saja demi pasangannya. Have you actually seen him? Is there a difference? Dan menganggap hal itu tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, Nick pun meminta Alice untuk menghapus memori akan film tersebut, dan memang dilakukan secara manual. Alice pun mempersilahkan Nick untuk menekan tombol selama 7 detik yang terdapat di bagian belakang lehernya. You'll have to manually restart me. Dan saat Nick ketiduran, Alice ini tetap bangun dan tetap menonton filmnya sampai selesai, sehingga percuma saja apa yang Nick lakukan tadi itu, karena pada akhirnya Alice ini tetap mengetahui jalan cerita film romantis tersebut. Keesokannya Nick dan anak-anak menemuinya, dan setelah dokter ini juga mengatakan bahwa mereka ini berhasil menemukan jantung yang cocok untuknya. Dan tidak lama setelah Nick dan keluar, Maggie pun berbicara empat mata untuk memberitahukan bahwa jikalau dia tidak selamat dalam operasi nanti, Maggie meminta Alice untuk jaga baik-baik keluarganya, termasuk melarangnya untuk minum-minum
dan karena berdampak buruk kepada kondisinya. Tidak butuh berapa lama, dokter mendapatkan kabar buruk kalau jantung yang mereka janjikan sudah keburu diambil oleh orang lain atau pasien lain yang sedang mengalami krisis, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali harus menunggu lagi dan sabar sampai ada jantung yang cocok untuk Maggie. Dan pada saat Nick kemudian memang di garasi saat Alice yang memang diberikan amanah langsung patuh melarang Nick untuk minum lagi, sempat terjadi ketegangan dan rupanya ada makhluk lain yang ikutan tegang, dan Alice pun bisa dengan mudah mendeteksi hal tersebut. Alice yang dilengkapi fitur emosi pun mulai melakukan tugas dan menghibur sang majikan dan mengajaknya untuk bersenggama. Sadar kalau apa yang dihadapannya adalah mesin kulit prostetik buatan, dan dia pun pada saat esok paginya Nick pun terus kepikiran tentang kejadian semalam dan mulai halu dengan membayangkan dengan sebuah robot. Malamnya Nick pergi ke bar untuk berkumpul dengan semua temannya, dan pekerja yang sudah dipecat satu diantaranya ini adalah Monty, sosok yang paling benci terhadap orang dan menghentikan pekerjaan manusia dan mulai mengkoordinasinya dan dengan misi pembalasan dan mendatangi lokasi proyek dan menghancurkan salah satu robot. Setibanya di lokasi, dia pun meminta untuk membuka kunci kontainer tempat robot itu disimpan, dan ia keberatan dengan rencananya karena secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pekerjaannya. Dan pada intinya dia sangat dilema antara ingin bersikap biasa atau mengambil resiko pekerjaannya. Dan melihat wajah Monty yang marah dan kecewa, Nick tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya. Sepulangnya ke rumah, Nick yang masih dalam pengaruh alkohol mulai hilang ketika dia memang saat masih mandi, dan disinilah letak buruknya karena otak yang harus digunakan untuk berpikir malah kehilangan akal sehatnya sampai Nick melakukan dengan sebuah robot. Keesokan paginya Nick juga mulai memberikan pengertian kepada Alice kalau apa yang sudah mereka lakukan semalam adalah sesuatu yang salah dan belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, dan memang itu adalah robot yang diprogram untuk melayani dan menyenangkan majikannya, dan berjanji akan memang meningkatkan performanya sehingga Nick malah semakin khawatir dengan hal tersebut. Dan di sini biar Alice lupa, tinggal pencet di belakang lehernya dan malah jadi khawatir. Dan di sini kita akan lanjut kembali. Having sex with me reduced your stress levels. Dan di tempat kerja, Nick langsung disambut oleh si bos bersama para polisi menemukan satu robot rusak parah, dan dia tidak menuduhnya, tapi dia mulai curiga jika ada keterlibatan dengan kejadian ini. I was in the hospital. And why was Jacob? I found out you had anything to do with this. Dan beberapa hari berlalu, para dokter akhirnya berhasil mendapatkan donor jantung baru. Maggie langsung melakukan operasi jantung yang dilakukan oleh para robot bedah yang dipercaya dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada dokter bedah manusia. Pada akhirnya Maggie pun pulang ke rumah dan berkumpul lagi bersama keluarganya, tapi kini
Suasana sudah berubah dengan kehadiran Alice dengan mereka yang sebenarnya memang mengembalikannya dan sudah terlanjur membelinya dengan harga tinggi. Memang dia tetap mempertahankan Alice di rumah ini. Smells so good. Perannya pun tidak dibutuhkan lagi setelah ada Maggie yang memasak untuk keluarganya, dan tugasnya itu hanya berdiri dan memperhatikan, termasuk melayani keperluan yang mereka butuhkan. Dan suatu hari ketika dia sedang tidur di kamar, dia tiba-tiba mendengar suara Isla yang sedang butuh pertolongan, yang ketika Maggie sedang berlari di tangga, tiba-tiba saja dan Maggie pun terjatuh setelah mengira jika Alice menyakiti putrinya, padahal hanya sedang bermain saja. Alice sebagai pelayan pun langsung menolong Maggie dan mengantarkannya kembali ke kamar. Pada malam harinya saat pulang kerja, dia pun tidak sengaja melihat Alice sedang membacakan dongeng sebelum tidur, dan tidak ingin membuat Maggie istrinya seolah merasa tidak berguna di rumah ini. Nick juga memberikan pengertian kepada Alice untuk jangan mengambil alih semua tugasnya karena itu akan menyinggung perasaannya. Dan saat larut malam ketika sedang berada di halaman rumah, muncullah Monty yang datang untuk meminta maaf atas kejadian tempo malam, dan dia sadar kalau perbuatannya ini bisa mendatangkan masalah untuk Nick, dan itu memang benar. Dan tadi siang Monty mengaku kalau dia didatangi oleh beberapa polisi yang meminta keterangan tentang kejadian itu dan menuduh Nick sebagai pengkhianat yang sudah mengadukannya kepada polisi. Someone had a point in my work. You enjoying the fucking ride? You man? Mereka juga terlibat perkelahian yang membuat Nick tersungkur saat Monty akan memukulnya dengan botol kaca. Muncullah Alice yang datang untuk melindunginya, dan ini yang terjadi. Dan dia mengetahui jika Nick menggunakan sebuah robot di rumahnya, dan dia terlihat sangat marah dan memang pergi ke tempat tersebut. Ketika Alice sedang mencabut semuanya, dan dia pun memang tidak bertahan lama, dan dia mengajukan dirinya sebagai ibu baru untuk anak-anak, tapi hal itu jelas ditolak oleh Nick yang menganggap jika Alice ini sudah salah paham tentang apa yang terjadi kepada mereka berdua. Nick juga berkata kalau Alice ini tidak akan pernah bisa menjadi manusia, apalagi memang menggantikannya sebagai memiliki kelenangan dan merasakan kehilangan, penderitaan, dan bekas luka sebagai seorang manusia. Dan dia pun menjadi ketakutan saat melihat Alice mengambil pecahan beling, dan dia juga memang mempunyai bekas luka. Beralih ke Monty yang memang menangis, dia begitu stres sampai-sampai tidak bisa menahan air matanya, sampai memang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Alice yang menghilang tanpa seizinnya. Kedatangan Alice ke sini adalah untuk meminta Monty agar jangan ganggu Nick lagi, dan selain bertugas melayani kebutuhan user utamanya, Alice juga diprogram untuk melindungi Nick dari memang segala macam bahaya, dan algoritmanya pun mengatakan kalau Monty ini sampai tertangkap dan buka suara terkait insiden perusahaan robot, maka Nick akan dipecat dari pekerjaannya dan dia menjadi pengangguran, maka dia tidak punya penghasilan. Ketika Nick tidak punya penghasilan, maka dia tidak akan memenuhi kebutuhan keluarganya
ketika kebutuhan keluarganya itu tidak dipenuhi, maka Nick ini akan menjadi stres. Ketika stres muncul, hal itu tentunya akan memicu keinginan bunuh diri, dan sehingga kedatangan Alice ke sini pun adalah untuk menghabisi Monty yang telah menjadi faktor utama masalah ini. Dan siapa coba yang ada di rumahnya? Dan alih-alih selalu bersuara tentang kebenciannya terhadap robot, rupanya Monty sendiri diam-diam membeli robot untuk membalikan seperti Alice. Robot ini juga diprogram untuk melindungi usernya, sehingga memang terjadi percakapan antara dua robot untuk saling mengerti satu sama lain. Tapi karena Alice adalah robot generasi terbaru, dia juga tidak bisa tunduk kepada siapapun kecuali orang utamanya yaitu Nick, sehingga ini yang terjadi. Keesokannya di tempat kerja, dia meminta bosnya untuk mencabut laporan tentang tuduhannya, tapi bos berkata kalau Monty sudah mati tadi malam, sehingga dia diminta untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Di rumah saat Maggie sedang berendam, muncullah Alice yang datang membantunya mengambilkan buku, dan dia datang mengatakan dan hidup, dan dia pun memang sangat tersusah, dan dia pun menjadi stres dan memang penyakit yang dideritanya, sehingga Alice pun polosnya meminta izin untuk menggantikan peran Maggie di keluarga ini. Dan perkataan itu membuatnya tersenyum kecil karena hal itu sangatlah mustahil, dan Maggie pun mulai merasa jika Alice semakin lama semakin lunjak, tidak tahu diri dan tidak tahu perannya di rumah ini. Dan dia pun bercerita tentang kepuasan Nick yang menurutnya jauh lebih puas dengannya ketimbang dengan Maggie, sehingga di situ Maggie seketika marah dan baru mengetahui tentang ini. Saat Nick pulang ke rumah, di situ sudah ada Maggie yang menyambutnya dengan wajah marah. Tanpa basa-basi, Maggie pun langsung membahas perihal kelakuan suaminya dengan Alice. Maggie juga bukan marah gara-gara cemburu, tapi di sini memang dia mesin bukan manusia, tapi apa yang dilakukan memang merupakan penyelewengan, sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Dan gara-gara suara berisik, Nick dan Maggie, anak bungsu mereka, si bayi menangis dengan sangat keras sampai membuat Alice keluar dari garasi. Dan lagi Alice kembali menunjukkan algoritma jahatnya ketika menganggap si bayi menjadi salah satu faktor meningkatnya stres Nick, sehingga dan Alice berniat menenggelamkan si bayi di dalam bathtub, sehingga Nick dengan cepat mendobrak pintu kamar mandi, sedangkan Maggie sendiri masuk melalui jendela. Dan Alice mencekik Maggie ke dinding, sementara Nick berhasil menyelamatkan si bayi, dan dia langsung mengambil tiang lampu dan menghantam wajah Alice dengan sangat keras. Dan inilah wujud Alice yang sebenarnya, itu mesin, di mana Nick kembali menggunakan tiang lampu yang kali ini berhasil ditahan. Dan melihat suaminya kesusahan, dia dengan cepat mencolokkannya, dan tiba-tiba dan akibat kejadian ini, si bayi harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan, sementara Nick diminta untuk menjaga rumah karena dia masih marah atas apa yang sudah dilakukan dengan si Alice. Alice sendiri pun sudah ditarik ke pabrik dan saat ini sedang dalam pemeriksaan,
Dan memang dia pun dianalisa, Alice pun tiba-tiba mengupload dirinya ke dalam server utama dan tiba-tiba It's replicating itself onto the servers. We need to... dan Alice masuk ke dalam tubuh lain dan menghabisi karyawan tersebut. Dia juga masuk ke dalam tubuh lamanya yang sudah tidak aktif dan berniat menduplikasikan dirinya menjadi dua. Kembali ke Nick yang minum di bar, Alice pun dengan tubuh lamanya tiba-tiba muncul di depannya dan dia bersikeras untuk menghabisi keluarganya. Dan saat ini dia pun dengan tubuh barunya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, sehingga Nick terpaksa bersikap lembut di depan Alice agar bisa mencabutnya dari belakang kepalanya. Saat Nick sedang dalam perjalanan itu, dia dengan tubuh barunya sudah tiba di rumah sakit dan dimana lampu tiba-tiba mati membuatnya kebingungan sampai pada akhirnya Maggie juga datang dan memang menyelamatkannya. Dan dia pun pergi ke tempat si rawat. Dia pun mengamankan keduanya dan staf di rumah sakit kebanyakan adalah robot dan Maggie tidak bisa meminta pertolongan siapa-siapa dan tidak ada pilihan lain selain dia harus survive sendiri dengan cara pergi menggunakan ambulans. Dan ya, Alice berhasil melemparnya keluar dan tepat saat dia dicekik, Maggie dengan cepat menendangnya dan muncullah Nick yang datang tepat waktu dan memang tak sadarkan diri dengan cukup keras, dimana saat Maggie sedang membangunkannya, Alice ternyata masih hidup dengan tubuh yang berantakan. Dan saat Maggie sedang terdesak, itulah Nick tiba-tiba siuman mengambil sebuah besi, dimana dia saat gagal menghantamnya, Maggie pun segera mengambil songgok benda tajam dan inilah yang terjadi. Dan setelah semuanya selesai, Nick dan juga Maggie memutuskan untuk berbaikan sementara di pabrik. Terlihat ada seorang pimpinan dan memang dia akhirnya menyadari kalau Alice ini masih hidup di dalam sistem, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh robot manapun yang dia mau, termasuk menghabisi pimpinan tersebut. Dan alur cerita filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.